Sebuah pertanyaan besar menggantung di udara. Di mana batas antara menyampaikan pendapat dan menghasut? Kapan sebuah gerakan sipil yang bertujuan mulia justru dicap sebagai pemicu anarkisme? Dan apakah penegakan hukum hari ini benar-benar berlandaskan keadilan? Atau justru menjadi alat untuk membungkam suara-suara kritis? Pagi hari tanggal 2 September, sebuah kabar mengejutkan viral di media sosial. Da Pedro Marhaen, Direktur Lokataru Foundation, sebuah lembaga yang selama ini dikenal vokal dalam isu hak asasi manusia, dijemput paksa oleh tim kepolisian. Kronologi penangkapan yang syarat kontroversi hingga tuduhan serius yang dialamatkan padanya memicu perdebatan luas. Apakah ini sinyal buruk bagi kebebasan sipil di Indonesia? Mari kita telisik lebih dalam. Penangkapan Da Pedro Marhaen oleh Polda Metro Jaya bukan tanpa sebab. Menurut pihak kepolisian, penangkapan ini didasarkan pada penyelidikan yang telah dilakukan sejak 25 Agustus lalu. Ia diduga melakukan penghasutan terkait aksi demonstrasi yang berujung anarkis yang melibatkan sejumlah pelajar. Tidak hanya Da Pedro, salah satu stafnya juga ikut diamankan. Namun di balik narasi resmi kepolisian, beredar kronologi yang berbeda dari para saksi. Dilansir dari berbagai sumber, penangkapan ini terjadi di pagi hari di kantor Lokataru. Pihak kepolisian dituduh merusak CCTV di lokasi, sebuah tindakan yang memunculkan banyak tanda tanya terkait prosedur penegakan hukum. Hal ini menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, yang menilai penangkapan ini tidak sesuai prosedur dan berpotensi melanggar hak asasi manusia. Tuduhan penghasutan terhadap Da Pedro, menurut polisi, berkaitan dengan perannya dalam menyebarkan konten provokatif yang mengajak massa, khususnya pelajar untuk melakukan aksi anarkis. Namun, Lokataru Foundation sendiri merupakan lembaga nirlaba yang fokus pada kajian dan advokasi HAM, bukan gerakan massa. Ini memunculkan pertanyaan kritis. Apakah materi yang disebarkan Lokataru benar-benar bersifat menghasut? Ataukah hanya sekedar kritik yang ditafsirkan berlebihan oleh pihak berwajib? Kasus ini menjadi cerminan dari tantangan besar yang dihadapi demokrasi kita. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah anarkisme. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki hak konstitusional untuk berpendapat dan berekspresi yang dilindungi oleh undang-undang. Persoalannya, di mana letak titik temu yang ideal antara kedua hal ini? Narasi yang dibangun oleh polisi seolah-olah penangkapan ini adalah bagian dari upaya preventif untuk menjaga keamanan, namun cara penangkapan yang disinyalir melanggar prosedur justru menimbulkan narasi tandingan yang tak kalah kuat bahwa ini adalah upaya pembungkaman terhadap aktivis kritis. Satu hal yang pasti, insiden ini merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Ketika sebuah penangkapan tidak dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur, maka publik akan cenderung curiga bahwa ada motif lain di baliknya, yaitu pembungkaman suara-suara yang mengganggu kenyamanan kekuasaan. Ini sangat berbahaya bagi kesehatan demokrasi karena akan menciptakan ketakutan dan apatisme di kalangan masyarakat sipil. Lantas, apa yang bisa kita lakukan? Kasus ini harus menjadi momentum bagi semua pihak untuk berbenah. Pertama, institusi Polri harus secara tegas mengevaluasi dan memperbaiki prosedur penangkapan, terutama untuk kasus yang melibatkan aktivis sipil. Transparansi dan kepatuhan pada hukum acara pidana adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan publik. Setiap tindakan harus didasarkan pada bukti yang kuat dan prosedur yang tak terbantahkan. Kedua, pemerintah dan penegak hukum perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat sipil. Kritik dan advokasi dari lembaga seperti Lokataru seharusnya dilihat sebagai early warning system, bukan sebagai ancaman. Dengan komunikasi yang baik, potensi anarkisme bisa dicegah tanpa harus menggunakan pendekatan represif. Ketiga, bagi kita sebagai masyarakat, tugasnya adalah terus mengawal kasus ini. Kita tidak boleh diam, menuntut transparansi, menyuarakan kritik, dan memastikan bahwa hak-hak hukum Da Pedro Marhaen terpenuhi adalah cara kita untuk menjaga ruang demokrasi tetap terbuka dan sehat. Kasus ini bukan hanya tentang satu orang, tetapi tentang masa depan kebebasan berpendapat kita semua. Bagaimana menurut Anda? Apakah penangkapan ini wajar atau justru merupakan presiden buruk bagi kebebasan sipil di Indonesia? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini, nyalakan lonceng notifikasi,
dan bagikan video ini ke teman-teman Anda agar kita semua bisa terus mendapatkan informasi yang tajam dan berimbang. Mari kita jaga demokrasi kita bersama. Sampai jumpa di episode selanjutnya.